Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak hebat Indonesia kuat. Pagi ceria. Sangat luar biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap ya? Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, alhamdulillah. Pelajaran kita kali ini ya. Kalau kemarinnya kita itu belajar tentang sendi, rangka, dan otot. Nah, ini untuk mengingatkan kembali pada kalian, apa sih fungsi dari sendi itu? Fungsi sendi. Ada yang bisa? Masa tak ingat? Apa? Memungkinkan tentang gerak yang luas. Gak usah baca buku. Ayo, ada yang bisa? Fungsi sini. Tempat bertumbuhnya 2 tulang atau lebih. Kasih tepuk tangan untuk Medina. Lagi, fungsi dari otot. Gak usah buka buku. Ayo. Penggerak tubuh. Sebagai penggerak tubuh. Kok hanya Medina yang jawab? Selain dia. Ya. Untuk pelajaran kita kali ini ya, kelanjutan dari yang kemarin. Apa karena kalian itu nervous ada Bapak Fauzan dari Bringin Dokter? Gak usah takut ya. Ini Pak Fauzan hanya mengobservasi Bapak. Nah, Bapak di sini suruh ngajar, diobservasi oleh Bapak Fauzan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menguatkan kalian dalam pembelajaran rangka, sendi, dan otot. Untuk menguatkannya, mari kita saksikan video yang ada di layar. Nah, perhatikan semuanya. Bunyi ya?
Perhatikan baik-baik papan tulisnya. Tanaman lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Dengan kuat, membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil. Yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan saraf bebas. Contoh sendi peluru adalah disimak baik-baik ya. Dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat dialirkan ke arah manapun. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan seperti dan ada yang ke belakang, pintu sendi seperti engsel. pintu. Contoh sendi engsel antara Perhatikan gambarnya. siku dan lutut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak bergeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 80% massa tubuh adalah jaringan otot. Setiap kali ada gerakan yang terjadi di tubuh, gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat. Untuk mengetahui seberapa bisanya kalian, seberapa mengertinya, seberapa memahaminya tentang sendi, otot, dan rangka, mari kita membuat suatu replika, ya, yang terbuat dari karton. Kita berbentuk kelompok terlebih dahulu, kelompok sesuai dengan yang sudah dibentuk sebelumnya, ya. Kemudian nanti kalian bekerja secara berkelompok, kalian tulis alat dan bahannya, kemudian cara kerja. Kalau sudah jadi kita nanti presentasikan di depan cara kerjanya seperti apa. Mari sekarang kita langsung berkelompok. Ayo silakan langsung.
Seperti biasanya. Ayo lanjut. Langsung puyeng aja. Nah. Nggak usah dari jauh-jauh. Ya, duduk sini. Ini aja deh. Bagus, tanpa berbagus. Siap ya? Yuk. Nah, sekarang kalian tinggal keluarkan alat dan bahannya. Yuk, keluar. Kemudian lanjut kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada buku kalian. Ayo, silakan dikeluarkan semuanya. Ya, kerjakan. Bantu temannya. Sesuai petunjuk. Nah, ada yang mencatat bahan dan alatnya, silakan sambil lalu ada yang mencatat, ada yang membuat. Ada yang mencatat, ada yang buat. Oh itu bagian buat ya, berarti di sini ya. Oke, bagus. Ini mana yang bagian buat dan yang bagian catat? Silakan yang mencatat. Alat bantuan seperti dahulu lagi. Nah, yang bagian mencatat bahan alatnya silakan. Ada yang catat. Nanti sambil lalu dipersiapkan yang mau presentasi di depan ya. Yang siap presentasi hasilnya ditampilkan di depan. Siapa yang baca ditunjuk tiap kelompok perwakilannya satu orang saja ya. Siapa yang mau maju silakan. Yang berkenan maju. Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Hampir. Ini hampir jadi. Ya bagus. Silakan. Siapa yang mau tampil yang dari sini? Sagi. Sudah siap ya Sagi ya? Dipersiapkan. Nanti tinggal baca, kalau sudah ditulis tinggal baca ya. Yang sini, kelompok ini. Siapa? Hah? Dina, Medina. Kenapa ada cowok? Ini Sagi, cowok. Ini cewek, Medina ini siapa yang mau? Fahmi apa Naila? Naila, apa Fahmi? Fahmi. Oh, Naila saja. Wis. Iya ada Bapak dari hasilnya ini. Makanya kamu sekarang ada yang membuat, ada yang bagian presentasikan itu yang menulis ini. Bahan alat, cara kerjanya seperti apa. Kenapa? Iya ada apa? Ya pokoknya dari yang kalian tulis lah. Menemukan apa kalian dalam membuat replika tangan itu di situ. Ini seperti sedotannya itu fungsinya untuk apa, benang itu fungsinya apa, kemudian kertasnya itu sendiri itu apa gitu ya. Ini terus, nah yang kata kenapa? Ya kalau sudah selesai. Silakan dipresentasikan di depan. Dari kelompok mana terlebih dahulu ini? Ayo. Yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Gak usah tunjuk temannya. Ayo. Kelompok 2. Silakan. Ayo lanjut. Ini ada Bapak di bawah. Terserah. Hasil presentasi dan hasil yang kalian catat itu. Silakan. Di sini aja. Ayo.
Saya akan mempresentasikan hasil kerja Taruh sini aja, kelompok. bukunya ditaruh di sini. Nah, bukunya ditaruh di sini. Nah, nanti kan kamu sambilan mau praktekkan kan? Ya, silakan, yuk. Bahan untuk membuat replika tangan adalah kertas karton, Tunjukkan kartonnya. sedotan, benang, gunting double tip, pensil, dan selotip. Terus. Cara buatnya adalah menggambar tangan di kertas karton, lalu gunting tangan yang sudah digambar, gunting sedotan sebanyak 14 potongan kecil dan 5 potongan panjang. Terus. Tempel 14 sedotan kecil pada jari-jari tangan yang sudah digambar. Nah, ini tunjukkan. Nah, ini ada potongannya. Nah, 14 potongannya ini kalian hitung, boleh kan itu. Dan tempel masukkan panjang yang sudah jalan sebelah kanan yang sudah digambar. Masukkan benang pada sedotan lalu benang tempel selotip terbuka pada semua sedotan. Jadi Terus. Terus. cara kerja tempel ada dua. Contoh sebagai kerangka, sedotan sebagai sendi, dan Terus. benang sebagai otot. Supaya bisa digerakkan, tali benang lagi bisa digerakkan. Terus. Apabila ditarik akan bergerak. Dan otot dan sendi bekerja sama untuk bergerak, termasuk rangka. Jadi yang bisa menggerakkan tubuh kita adalah sendi dan otot. Fungsi otot adalah sebagai penggerak tubuh. Fungsi sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar proses itu bisa bergerak. Coba ibaratkan tangan gini. Nih kalau tangan ditarik yang itu, jempolnya semuanya ditarik jempol. Ini akan bergerak. Seperti yang dikatakan temannya tadi, ototnya adalah yang mana? Ototnya adalah yang benar. Sedangkan sedotannya yang di sini yang jadi potongan berapa tadi 14 ya? Itu yang sedotan itu apa? Diibaratkan adalah sendinya, sedangkan kartonnya itu sendiri adalah rangka. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok berikutnya siapa yang mau maju antara kelompok 1 dan kelompok 3? Lagi kelompok berapa? Ayo. Kelompok 3, silakan. Yang penting kalian paham tahu kerjanya otot sendi itu ya. Silakan. Sini. Nah, baca boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelas saya dengan kelompok kerja. Oke, silakan. Di sini ada replika tangan yang sudah dibuat dengan kelompok kerja. Ini cara membuat dan menggunakan replika tangan adalah siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah tempat tangkal tangan, sedotan, benang, selotip, gunting, dan pensil. Oke, terus. Cara membuat mulai di sini ada gunting, sedotan untuk setiap tuan jari dan telapak tangan, dijadikan sebagai tulang atau rangka. Jadi tempelkan sedotan tersebut pada jari tangan menggunakan selotip. Ini kita akan memasang tendon. Masukkan benang ke dalam selotip setiap sedotan yang sudah ditempel. Ikat ujung benang di ujung jari. Kita akan uji coba untuk menarik benang yang telah terhubung kepada ujung jari. Pada jari ini, jari telunjuk dan jari lain-lainnya. Kita coba tarik satu persatu. Bergerak ya, terus. Di sini ada sistem kerja replika tangan didasarkan pada gerakan mekanis yang meniru cara kerja jari manusia.
jari mana sedangkan berfungsi sebagai tulang jari yang menempel pada gambar aktor. Sedangkan benang berfungsi sebagai tendon yang ketika ditarik menggerakkan jari untuk menekuk atau meluruskan, meniru fleksi dan ekstensi pada sendi jari. Sedangkan ini berfungsi untuk sendi dan benang berfungsi untuk otot. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, bagus sekali. Nah, silakan. Sekarang dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang mau maju? Tadi. Ayo, jawab. Tangannya. Itu. Hah? Apa? Masih dibenerin, nggak usah dibenerin. Kok dibenerin di kelompoknya yang lain? Ayo rusak. Udah bergerak. Silakan langsung aja, ada apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil replika yang kami buat hari ini. 1. Alat dan bahan yang digunakan membuat replika tangan. 1. Alat dan bahan yang digunakan membuat replika tangan. 1. Lembar karton bekas. 2. Alat tulis seperti spidol, pensil, dan pensil warna. Oke, bagus. 3. Gunting. 4. 1 rol benang tebal. 5 batang sedotan bekas yang dicuci bersih. 6. 1 buah double clip. 1 selotip. 2. Cara membuat replika tangan. 1. Menggambar tangan di karton menggunakan pensil. 2. Menggunting pola tangan yang sudah digambar. 3. Bisa diwarnai atau tidak. 4. Gunting sedotan sepanjang ruas jari kalian sebanyak 14 buah. 14 buah. Terus 5. Gunting sedotan sepanjang telapak Terus. tangan kalian sebanyak 5 buah. 5 buah yang panjang berarti ya. Ininya jadi gunakan sama Zaki. Ayo lanjut. 6. Tempelkan sedotan ke setiap gambar jari tangan dengan selotip atau double clip. Terus 10. Masukkan benang ke dalam masing-masing ke dalam tali yang di bagian atas di tali paten. oke. 3. Cara kerja replika Cara tangan kerjanya. dibuat. Sistem kerja replika tangan yang akan didasarkan pada gerakan yang ada di mekanis yang meniru cara kerja jari manusia di sedotan. Berfungsi sebagai tulang pada jari yang menempel pada karton yang sudah digunting. Membentuk tangan. Benang berfungsi menjadi tendon yang kata kita tarik benangnya menggerakkan jari supaya bisa mengangkut dan bisa diluruskan lagi. Meniru Gak ikutan nulis. Ya, siapa yang nulis? Oh, yang nulis dia. Sebenarnya yang kebagian nulis itu yang maju biar lancar. Ya sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kalian mempresentasikan, ya kelompoknya mempresentasikan ke depan satu-satu, maka kalian bisa melihat apa yang sudah dipresentasikan temannya. Tadi ada dari kelompok 2 dan kelompok 1 itu Bapak melihat ada jumlah sendi ya, sendi di tangan kiri kita tuh bisa kalian hitung ada 14 katanya. Coba dihitung, digerak-gerakan semuanya, ayo angkat. Coba dihitung di tangannya sendiri. Dihitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada berapa? 14. Betul tadi yang dipresentasikan kan ya. Kemudian ada sendi yang panjang juga ada 5 katanya. Ada 5, dihitung. Nih yang ke sini, ini ada sendi sebenarnya. Makanya bisa
Nah, bisa digerakkan. Lah fungsi sendi ini untuk apa? Hah? Tempat bertemunya supaya dapat bergerak di situ ya. Kalau yang menggerakkan itu adalah otot. Nah, begitu. Ada LKPD kalian kerjakan tiap kelompok saja, nggak usah individu. Tiap kelompok kerjakan nanti dikumpulkan ya. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Ayo. Sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Sekarang kumpulkan ya. Nah, rapi. Nah. Oke. Gimana pelajaran kali ini? Menyenangkan dan menarik. Dari sisi mananya sih menyenangkan dan menarik itu? Pada saat kerjasama dengan kelompok. Bagus untuk kelompok ini. Menariknya di mana? Saat membuat replika tangan yang di sini. Oh, pada saat mempraktekkan. Oke, lah itulah pembelajaran kita hari ini, di mana kita sudah belajar tentang sendi, tentang otot, beserta juga fungsi-fungsinya, beserta rangka-rangkanya juga ya. Nah, maka dari itu Bapak pesankan juga pada kalian, rajin-rajinlah belajar di rumah juga. Jangan hanya belajar di sekolah, tapi di rumah juga dipelajari kembali. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Sudah paham? Beneran? Paham buku? Nah, kalau sudah paham kita berdiri semuanya dulu, ayo. Ini berhubungan dengan pelajaran kita. Kita berdiri semuanya. Bima alan. Nah, sekarang kita gerak-gerakan sendi kita, tangan atau leher angkat. Nah, angkat pahanya, menekuk, jongkok atau mengangkat ini, mengangkat tangannya ini. Coba ibaratkan ini ada bebannya, diangkat, dipegang lengannya. Coba dipegang lengannya. Coba semakin berat, rasanya ngangkat beratnya, bebannya semakin berat. Coba apa yang kalian pegang di situ, yang kalian rasakan? Hah? Apa? Keras. Kenapa kok bisa keras di situ? Karena mengangkat beban, ibaratkan ini ada beban, kita mengangkatnya, bebannya semakin berat, maka otot yang kita keluarkan itu akan semakin banyak. Jadi lengan kita itu seakan-akan terasa keras. Tapi kalau kita rileks seperti ini, tidak seperti biasa. Oke, kita duduk kembali. Tidak ada apa-apa, kita duduk kembali. Nah, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dulu. Jangan lupa untuk pelajaran berikutnya, ini masih tentang sistem gerak tubuh manusia. Coba dipelajari di rumah tentang sistem saraf. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.